luar biasa. Mana suaranya? Nggak denger ya, pastinya ya, nggak denger. Nah, ya adik-adik gimana hari Natalnya kemarin? Apakah adik-adik merasakan sukacita? Pastinya merasakan sukacita, merasa bahagia, bisa merayakan Natal sama papa mama, sama kakak adik. Ya walaupun Natalnya kali ini agak berbeda ya adik-adik ya, di masa pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini tanggal 10 kita mulai, tapi sebelum kita mulai kita mau angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan. Ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami, Tuhan telah bangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga kami mohon ya Tuhan, Tuhan berkati anak-anak kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkati anak-anak kami agar mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara fokus, secara penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan rasa syukur dan juga bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita juga habis ini kita mau pujikan satu pujian lagi. Dengar dia panggil nama saya. Boleh panggil sendiri, kita mau pakai gerakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama
kembali. Nah, kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya boleh disiapkan, boleh duduk kembali, Alkitabnya disiapkan. Nah, kita sebelum firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ya, Kak Katri. Firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rifati dan tempat kami bersama. Teman-teman sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita sekolah minggu. Yuk kita terlebih dahulu berdoa. Kita siapkan sikap doa yang baik. Pejamkan mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang terus mendampingi, menemani kami di dalam kami belajar, mengikuti sekolah minggu, dan beraktivitas. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita sekolah minggu, dan menerima firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, cerita sekolah minggu hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Ya, Pak Pendeta bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, kita mengawali ada sebuah cerita untuk teman-teman. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor monyet. Ya, ada seekor monyet, tetapi monyet ini sangat sombong, teman-teman. Sombongnya gimana? Monyet ini punya badan yang bagus, tetapi dia suka menunjukkan kepada kepada teman-teman binatangnya yang lain di hutan. "Aku loh, monyet yang paling kuat di hutan ini. Aku monyet yang paling hebat. Bahkan aku bisa melawan gorila." Loh, sombong sekali dia. Katanya bisa melawan gorila. Padahal teman-teman tahu monyet seberapa? Gorila seberapa lebih besar? Gorila. Tetapi monyet ini begitu sombong. Dia sangat bangga dengan dirinya sampai-sampai dia bilang, "Aku ini monyet yang paling kuat. Sampai-sampai aku bisa melawan gorila." Nah, karena sikapnya yang sombong ini, si monyet ini dijauhi oleh teman-temannya. Sesama monyet, teman-temannya, kawanan-kawanannya yang lain tidak suka kepadanya. Binatang-binatang yang lain seperti rusa, burung, dan binatang-binatang yang lain tidak suka dengan monyet ini karena dia sangat-sangat sombong. Binatang-binatang hutan yang lain menjauhi dia. Sudah tidak usah berteman sama monyet itu karena dia sangat sombong. Yang dia katakan adalah kebanggaan dirinya saja, karena dia suka berlebih-lebihan. Nah, pada suatu kali si monyet yang sombong ini melihat ada buah di atas tanah. Wah, ada buah yang enak itu di atas tanah pula, sudah siap dimakan buahnya. Tahu teman-teman apa yang terjadi berikutnya? Apa yang terjadi? Ada apa di sekitar buah itu? Ada perangkap dari pemburu. Ya, ketika monyet itu mendekati buah itu, mau mengambilnya, kakinya terjepit besi perangkap, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dia kesakitan, "Aduh, kakiku terkena perangkap." Kemudian dia melihat ada teman-temannya, sesama binatang yang lewat di hutan itu. Dia minta tolong, tetapi teman-temannya, "Tidak usah, kamu kan merasa hebat, kamu kan lebih hebat dari gorila. Kamu harusnya bisa dong lepaskan dirimu dari perangkap itu, tidak usah kami bantu ya." Teman-temannya menjauh, karena selama ini monyet itu dikenal sombong, sehingga tidak ada teman-temannya yang mau mendekat, tidak ada yang mau membantunya. Lalu monyet ini sadar, "Iya ya, aku terlalu sombong sampai teman-temanku menjauh. Ketika aku perlu bantuan, teman-temanku tidak ada yang mau menolong. Binatang-binatang di hutan ini tidak mau menolong." Karena kemudian monyet ini menyesal, ketika dia berjumpa dengan temannya, akhirnya dia apa? Dia minta maaf, sampai akhirnya ada binatang hutan yang mau membantunya. "Sini, aku lepaskan." "Ya, terima kasih ya, aku janji tidak akan sok menjadi monyet yang sombong lagi, supaya teman-temanku tidak menjauhiku." Nah, di sini kita mau belajar dari kisah-kisah yang akan kita dengarkan hari ini. Kita memang sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Jangan seperti monyet yang tadi, karena memang begitulah akibatnya kalau sombong, membanggakan diri berlebih-lebihan. Apa yang dipunyai, punya kemampuan apa, ditunjuk-tunjukkan ke orang-orang lain, sampai orang-orang lain merasa tidak nyaman, tidak senang. Itu dianggap sebagai sikap yang sombong. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak sombong? Apakah diam aja? Udah diam aja, supaya tidak
berkata sombong. Bukan itu caranya. Caranya adalah kita harus punya sikap yang rendah hati. Dengan sikap yang rendah hati, kita dengan sendirinya akan terhindar dari sikap yang sombong. Bagaimana itu sikap rendah hati? Kita lihat lagi di dalam bacaan kita di Injil Markus pasal 1. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu, teman-teman, dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi, tetapi unik. Kok unik bagaimana? Dia tinggal di padang. Kalau orang-orang lain pakaiannya bagus-bagus, diceritakan oleh Alkitab, dia pakaiannya adalah jubah dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Wah, kehidupannya kok unik sekali. Tetapi Yohanes Pembaptis ini, dia panggilannya adalah untuk mewartakan supaya orang-orang itu bertobat, mau mengakui dosanya, mau mengakui kesalahannya, merendahkan hati. Kemudian Yohanes Pembaptis akan membaptis mereka di Sungai Yordan sebagai tanda bahwa mereka orang-orang yang sudah bertobat. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia juga mewartakan kedatangan seorang juru selamat. Siapa juru selamat yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis? Tuhan Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis ini mewartakan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memulai pelayanannya pada waktu itu. Yohanes Pembaptis ini merasa ketika membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus, apa yang Yohanes Pembaptis katakan, akan sesudah daripadaku akan datang dia yang lebih berkuasa. Jadi yang berkuasa bukan Yohanes Pembaptis, bukan. Yang berkuasa siapa? Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Lalu Yohanes Pembaptis menggambarkan, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Teman-teman perlu mengetahui, pada zaman Tuhan Yesus itu alas kaki seperti ini. Jadi ini yang namanya kasut. Kasutnya itu banyak sekali talinya. Ya benar, talinya banyak ya teman-teman. Dan pada waktu itu, kalau seorang yang lebih berkuasa atau seorang tuan itu datang, selayaknya orang-orang yang menjadi hamba-hambanya itu membantu tuannya untuk melepaskan tali ini sehingga kakinya lebih nyaman. Nah, Yohanes Pembaptis itu merasa dirinya itu lebih rendah dari hamba di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, aku mau membungkuk di depan Tuhan Yesus. Tuhan, tak lepasin ya tali kasutmu. Yohanes Pembaptis itu merasa tidak layak, teman-teman, hanya untuk menyentuh dan melepaskan tali kasutnya Tuhan Yesus. Dia sampai merasa seperti itu untuk menggambarkan betapa aku ini seorang yang rendah di hadapan Tuhan. Aku ini tidak layak. Padahal kita tahu Yohanes Pembaptis itu seorang nabi besar sebenarnya, teman-teman. Kok bisa nabi besar? Karena Yohanes Pembaptis itu sudah membaptis banyak orang. Yang dia baptis itu dari daerah Yudea, Yerusalem. Baik orang Yahudi, orang Romawi, dia baptis di Sungai Yordan. Itu nabi besar. Tetapi sebagai nabi besar di hadapan Tuhan Yesus, dia merasa aku ini tidak layak. Nah, lalu Yohanes Pembaptis juga menggambarkan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Nih, airnya di Sungai Yordan. Tetapi Tuhan Yesus yang lebih berkuasa akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada kita sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis ini Tuhan Yesus berkenan kepada Yohanes Pembaptis ini karena dia begitu rendah hati. Tahu teman-teman siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Ya, Yohanes Pembaptis itu sendiri. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Kalau teman-teman membaca di kitab Injil yang lain tentang Yohanes Pembaptis, ya, sebenarnya Yohanes Pembaptis itu merasa, Tuhan, harusnya aku yang engkau baptis, engkau kan yang lebih berkuasa. Ya kebalik toh, masuk Tuhan yang tak baptis. Tapi karena Tuhan Yesus berkenan atas kerendahan hati Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus ingin supaya dibaptis oleh Yohanes, Nabi Yohanes ini. Sehingga jadilah Tuhan Yesus dibaptis oleh Nabi Yohanes, Yohanes Sang Pembaptis. Karena Tuhan Yesus suka dengan sikapnya yang begitu rendah hati. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita dari seorang Yohanes Pembaptis. Meskipun dia seorang yang adalah nabi besar, nabi yang terkenal pada waktu itu. Siapa sih yang tidak tahu Yohanes Pembaptis, yang mewartakan pertobatan, yang membaptis orang-orang. Tetapi Tuhan Yesus suka, berkenan kepada Yohanes Pembaptis karena kerendahan hatinya. Inilah cara supaya kita tidak sombong dengan memiliki kerendahan hati, yaitu dengan merasa bahwa yang saya punya ini pemberian Tuhan kok. Kalau saya punya ini, saya punya itu, saya punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua Tuhan yang memberi lewat orang tua saya, lewat keluarga saya, sehingga saya tidak boleh sombong. Ini milikku, tapi ini adalah berkat Tuhan. Itu. Lalu kalau kita punya kemampuan, wah saya hebat nih. Hebat apa misalnya? Hebat menggambar, hebat matematika, hebat bahasa, dan lain sebagainya. Tidak perlu sombong juga. Karena kemampuan yang saya miliki, kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang teman-teman miliki, itu juga dari Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan memberikan kemampuan kepada teman-teman. Dan kemampuan kita berbeda-beda loh. Ada yang bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan lain sebagainya. Lalu cara yang ketiga adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, masa sih mau membangga-banggakan diri sendiri? Kan ya tidak. Kalau kita bersyukur, yang kita sanjung, yang kita muliakan itu adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan saya. Nah, kalau kita bisa bersyukur, kita tidak akan sombong. Kita dijauhkan dari sikap sombong. Jangan sampai sombong seperti monyet sombong yang cerita di depan tadi. Karena akibatnya itu sangat buruk. Sehingga yang kita pelihara, yang kita jaga adalah sikap rendah hati. Ingat, Yohanes Pembaptis, meskipun dia nabi besar, meskipun dia terkenal, membaptis banyak orang, tetapi di hadapan Tuhan Yesus dia rendah hati. Sehingga Tuhan Yesus senang dengan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus pun senang dengan kita. Kalau kita punya sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus suka loh dengan sikap yang rendah hati. Buktinya ada di Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan ingin tunjukkan kasih-Mu kepadaku dengan bersikap rendah hati. Itu tadi teman-teman, ingat bahwa pemberian kita, apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Lalu jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita kembali berdoa untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersikap yang baik untuk berdoa, pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami melalui Yohanes Pembaptis supaya kami bersikap rendah hati. Kami mohon berkat Tuhan agar kami boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kami dijauhkan dari sikap yang sombong, sehingga Tuhan berkenan untuk senantiasa menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang layak di hadapan-Mu,
Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh saling mengingatkan juga satu dengan yang lain, supaya kami terus ingat dan berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rifaldi. Jadi sudah tahu maksudnya apa? Intinya adik-adik itu tidak boleh sombong, karena segala sesuatu yang apapun yang dipunyai sama adik-adik itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Nah, jadi misal kayak adik-adik tadi bisa bangun pagi, misalnya bangun pagi dalam keadaan seger, terus bisa menghirup udara pagi yang seger, itu kan juga berkat anugerah dari Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan papa mama yang sabar buat saya, misalnya seperti itu, atau kakak atau adik atau siapapun itu. Patut untuk kita berterima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau sebelum persembahan, kita mau pujikan satu pujian dengan judul Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kalian berdiri, kita mau pakai tangan. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Jadi sekarang boleh duduk kembali. Kita mau mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita hari ini, Mbak Triana mau ambilkan dari Mazmur 96 ayat 8. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita mau baca bareng-bareng yuk. Boleh kan? Boleh. Kita mau baca bareng-bareng dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Sudah semua adik-adik, kita mau baca? Yuk, siap? 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran.
Nah, adik-adik, setelah kita membaca ayat sebagai dasar persembahan, pujian sebagai pengantar persembahan, kali ini kita mau angkat pujian Ku Beri Persembahan. Bait 1, 2 kali. Kak Ratri. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, dengan bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau berdoa persembahan, dilanjutkan juga doa syafaat, ditutup nanti dengan doa Bapa Kami. Nah, adik-adik, boleh siapkan hati, pejamkan mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini. Meskipun ya Tuhan kami anak-anak-Mu mengikuti dari rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami di dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar bermanfaat bagi pelayanan di gereja Tuhan dan agar nama Tuhan terus dimuliakan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan memohon berkat ketika kami belajar, khususnya waktu kami di saat masih sekolah, apalagi masih di situasi pandemi COVID-19, kami anak-anak-Mu belajar secara daring atau online. Ya Tuhan, mampukan kami untuk belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa menguasai materi pelajaran dengan baik. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, bagi orang tua kami di dalam mendampingi dan menemani kami anak-anak-Mu dalam belajar, sehingga orang tua kami senantiasa beroleh kesabaran dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami mohon berkat kesehatan dari Tuhan untuk kami semua, untuk anak-anak-Mu dan juga keluarga kami, agar kami bisa beraktivitas dengan baik dan juga dengan lancar. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami doakan teman-teman kami yang sedang sakit, terkhusus untuk adik Antares, dan juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu
dimanapun mereka berada. Tuhan yang tahu, Tuhan yang lebih mengerti. Kami mohon ya Tuhan dalam doa agar Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus sang dokter ajaib yang Tuhan menyembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakit teman-teman kami, agar teman-teman kami yang sakit ini bisa kembali berkumpul bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga, bisa kembali sekolah secara daring, secara online, dan bisa juga semakin semangat di dalam mengikuti sekolah minggu ataupun di dalam sekolahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya Kak, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita akan pujikan pujian penutup Ku Dagi-Dagi dengan bangkit berdiri. Boleh dengan bangkit berdiri, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau pujikan Ku Dagi-Dagi dengan gerakan. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya.